Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Tidak terasa, kini usia kandungan Rima telah menginjak angka 8 bulan dan itu artinya dia sudah berhenti menjadi asisten rumah tangga Bu Rara, dan sekarang dia kini membuka warung kecil-kecilan di depan kontrakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, meskipun tidak banyak tetapi cukup untuk dirinya makan dan juga menabung sedikit demi sedikit uang untuk nanti persalinan. Di sini memang banyak sekali anak-anak. Karena itu Rima akhirnya memilih untuk menjual jajanan anak. Setelah berhenti dari pekerjaannya di rumah Bu Rara karena Bisumi asisten rumah tangganya Bu Rara sudah kembali, ia memutuskan untuk berjualan jajanan kecil saja dengan modal hasil kerjanya di rumah Bu Rara. Bekerja di rumah Bu Rara sangatlah berat, tidak ada waktu untuk istirahat kecuali memang sudah waktunya pulang. Watak Bu Rara yang memang tegas membuat Rima kewalahan. Jika ada sedikit saja kesalahan yang Rima lakukan, dia pasti akan menambah kerjaan untuk Rima atau menambah waktu kerja Rima. Perutnya yang semakin besar tentu menghambat pergerakan Rima. Tetapi, ia tidak masalah akan hal itu, justru Rima sangat menikmati perannya saat ini. Berjualan seperti ini memang tidak mudah, bahkan hari pertama Rima membuka warung sama sekali belum ada yang membeli, tetapi karena Rima selalu bersyukur, alhamdulillah sedikit demi sedikit warungnya mulai ramai. Meskipun kadang-kadang hanya ada 2 atau 3 orang yang datang untuk membeli. Kak, masih ada gak es lilin yang rasa mangga? Tanya anak yang seusia Nela, namanya Dara, dia juga salah satu teman Nela. Iya Kak, kalau aku yang rasa stroberi, tambah anak lelaki di samping Dara. Namanya Ucup, dia sepupu Dara yang usianya lebih muda dari Dara. Boleh sebentar ya, kakak ambil dulu di kulkas. Kulkas bekas, namun masih bisa berfungsi dengan baik. Siap Kak. Kalau mau duduk-duduk aja ya, ujar Rima menunjukkan kursi kayu panjang di dekat sana. Rima berjalan memasuki kontrakan kecilnya untuk mengambilkan 2 batang es lilin. Oke, jawab mereka bersama dan langsung duduk di kursi. Cuaca hari ini sangat terik, meskipun jam masih menunjukkan pukul 8 pagi tetapi sudah membuat sebagian orang kehausan. Termasuk 2 bocah kecil yang saat ini tengah anteng duduk di kursi kayu dengan es lilin di tangannya. Kata mereka, es lilin buatan Kak Rima paling juara deh. Dara kelas berapa sekarang? Tanya Rima di sela-sela aktivitasnya yang sedang memanggang sosis pesanan mamanya Dara, Tante Dira. Tante Dira memang kerap sekali menitipkan pesan pada Dara untuk membelikan sosis bakar ketika Dara ingin membeli es lilinnya. Aku kelas 3 SD sama kayak Nela, jawabnya. Kalau aku kelas 1 Kak, ucap anak yang satunya lagi tanpa ditanya dengan mengacungkan 2 jarinya. Itu 2 Ucup. Kalau 1 itu begini, kata Dara mengacungkan jari telunjuknya. Ucup memang anak yang menggemaskan, sifatnya hampir sama dengan Nela, berbeda dengan Dara yang lebih dewasa. Iya kadala Ucup tadi lupa, jawabnya cengengesan. Ucup, nama aku itu Dara, Dara Dara bukan Dala, sumut Dara yang tak terima jika namanya diganti sama Ucup. Padahal kan Ucup memang cadel dari lahir. Sama aja tahu. Jawab Ucup tak kau kalah. Rima yang mendengar keduanya terus mengoceh hanya terkekeh dengan tangan yang sibuk memberi mayones, kecap dan juga saus di atas sosis yang sudah matang kemudian membungkusnya. Dara, ini sosis bakarnya sudah siap. Iya Kak, bentar. Ini uangnya sekalian sama yang punya Ucup ya Kak. Sebentar, ini kembaliannya.
Bilangin makasih sama mamanya Dara ya. Iya kak, makasih kak Rima. Yuk kap kita pulang, ajaknya. Iya sama-sama, hati-hati ya. Tangan Rima kini sedang membersihkan beberapa barang yang ada di warung kecilnya dengan sesekali mengelus perutnya yang sudah membesar tinggal menunggu beberapa minggu lagi makhluk kecil yang dia nantikan akan lahir. Menjelang sore Rima berniat ingin membereskan semua barang dagangannya. Alhamdulillah hari ini lumayan ada uang yang masuk meskipun tidak seramai biasanya tapi tidak apa. Kakak cantik jangan dulu tutup dong. Nela kan hari ini belum jajan. Nela si gadis cilik yang dari tadi pagi tidak kelihatan entah kemana akhirnya muncul juga. Ya sudah Nela mau jajan apa? Biar Kak Rima buatkan. Nela yang awalnya diam dan memandangi beberapa jajanan di sana pun berkata, "Aku mau ini sama es lilinnya satu, tunjuknya." "Boleh." Dengan senang hati Rima membuatkannya untuk Nela. Es lilinnya Nela ambil sendiri ya. Di pinggir kulkas ada kursi kok jadi kalau gak sampai naikin aja kursinya. "Siap," ucapnya sembari melangkah masuk. Nela sudah ia anggap ponakannya sendiri. Di saat dia sedang sedih dan juga bosan Nela selalu menemaninya, tak jarang Nela juga hobi mengelus perutnya. Di saat orang lain hamil maka yang mengelus perutnya adalah suaminya, berbeda dengan Rima yang perutnya sering dielus Nela. Di dalam hati Rima dia ingin sekali perutnya dielus ibu. Meskipun mereka orang tuanya tidak mengharapkan kehadiran cucunya, tetapi Rima sudah bertekad jika nanti anaknya lahir dan tumbuh dengan sehat dan juga dia mempunyai uang lebih, Rima ingin membawanya menemui kakek dan neneknya. Entah kapan, yang pasti Rima sudah bertekad. Malamnya usai melaksanakan salat Isya, Rima merasa sangat pegal di bagian pinggangnya, mungkin karena kecapean jadi gini nih. "Sabar ya nak, bentar lagi juga kamu lahir kok," ucapnya dengan tangan yang sibuk mengelus perutnya dengan tiba-tiba mendapatkan balasan berupa tendangan sayang dari dalam. Jangan keras-keras ya nak, mamah jadi kaget tadi. Kalau mau main di sana yang anteng ya." Dari awal hamil Rima tidak mengalami gejala seperti mual, lemas dan lain-lain seperti gejala ibu hamil pada umumnya. Dia sudah periksa ke dokter, katanya. Beberapa perempuan akan mengalami semua gejala awal kehamilan, ada juga yang hanya mengalami beberapa atau tanpa gejala. Selama kehamilan berkembang dengan baik dia tidak perlu khawatir. Tiba-tiba saja ingatan Rima kembali ke kejadian yang membuat dirinya hamil. Dengan perlahan tangan yang sedang mengelus lembut perutnya kini beralih ke lehernya yang polos. Dulu dia mempunyai sebuah kalung yang sangat cantik, pemberian dari ibu walaupun bukan emas sungguhan, tetapi kalung itu sangat berarti bagi Rima. Dan sekarang kalungnya sudah hilang akibat kejadian di malam itu. Menghela nafas sejenak Rima kini kembali mengelus perutnya. "Duh, kenapa? Mau main ya? Mainnya hati-hati ya. Kamu kayaknya aktif banget nak, ini baru di dalam perut, gimana kalau sudah keluar terus sudah bisa merangkak, berdiri, dan berjalan pasti kamu sangat menggemaskan, apalagi kalau sudah bisa bicara, manggil mamah sama ayah nggak jadi. Panggil mamah aja ya, ayah jangan dipanggil." Rima berharap jika nanti kalau anaknya sudah lahir dan tumbuh besar dia tidak akan pernah menanyakan ayahnya. Meskipun nanti pasti ada saatnya anaknya menanyakan di mana ayahnya, maka Rima sudah menyiapkan jawabannya sendiri. "Kamu hebat nak, sehat-sehat di sana, nanti kalau sudah mau keluar kasih tahu mamah ya, hehe." "Kakak cantik kapan dedeknya lahir?" tanya Nela dengan tangan yang sibuk mengelus perut Rima. "Terus dedeknya cewek apa cowok?" "Iya. Kan kalau cewek nanti bisa main dandan-dandanan bareng Nela sama Dara, tapi kalau cowok nanti mainnya bola sama Ucup, Bagas, Nino, Riko, terus siapa lagi ya?"
Nela bermonolog sendiri dengan tangan yang menggaruk pipi, sedangkan tangan yang lainnya masih sibuk mengelus perut Rima yang besar. Kakak juga gak tahu dedeknya cewek apa cowok, tapi kata bu dokternya cewek. Memang hasil dari USG Rima waktu periksa ke dokter, katanya bayi yang Rima kandung ini perempuan, tapi jika nanti yang lahir pun laki-laki Rima sama sekali tidak mempermasalahkan gender, yang penting nanti bayinya selamat dan juga sehat. Dia tidak begitu percaya dengan hasil USG soalnya waktu di desa ada tetangganya yang hamil dan katanya hasil dari USG bayinya perempuan, pas lahir malah laki-laki, mana pas hamil orang tuanya udah belanja serba pink lagi. Asik, nanti dedeknya main makeup-makeupan sama Nela sama Dara, kakak tahu. Makeupnya Dara buah anyak banget, nanti kalau mau main dandan-dandanan makeupnya punya Dara aja, hihihi. Nela juga udah nyolong lipstik ibu yang ada di dalam kotak, hihihi. Jangan bilang-bilang iya, dasar Nela. Pantas saja tadi pagi Bu Desi ngamuk pas mau ke kondangan, rupanya salah satu lipstiknya hilang. Lain kali kalau Nela mau lipstiknya ibu minjam aja, jangan nyolong iya. Minjamnya juga harus minta izin dulu, kalau enggak izin nanti Nela bisa kena pukul malaikat. Ihihi, siap kakak cantik, nanti kalau dedek bayinya sudah lahir Nela bakalan minjam sama ibu, gak bakal nyolong lagi kok, janji deh. Nela kan juga takut kena pukul malaikat, hihihi, serem. Sekarang tangannya sudah mengambil salah satu toples berisi snack ciki-ciki, kakak Nela mau ini iya. Belum juga Rima menjawab, dia sudah melahap ciki-ciki itu dengan cepat. Nela ini memang susah diam mulutnya, kalau gak ngomong ya makan. Kakak ke kamar mandi dulu ya. Nela hanya mengangguk dan terus memakan cikinya. Akhir-akhir ini Rima jadi lebih sering buang air kecil. Selesai dengan hajatnya, Rima kembali duduk di atas karpet tipis dan menemani Nela yang asik bercerita dengan tangan yang juga tidak bisa diam. Nela pulang, teriak seseorang di rumah samping. Ish, itu nenek lampir ganggu orang lagi makan aja. Nela dan Bu Desi memang tidak pernah akur, tetapi ketidakakuran itulah yang membuat mereka dekat. Hari sudah malam, karena itulah Bu Desi memanggil Nela untuk pulang. Tadi selesai sholat maghrib Nela nekat keluar rumah dan bermain ke kontrakannya hanya untuk mengelus perutnya. Sana Nela pulang dulu, besok kan Nela bisa main lagi ke sini. Tidak baik anak gadis main malam-malam, peringatnya, karena Nela sangat tidak betah berlama-lama di dalam rumah, pengennya main terus. Ngomong-ngomong soal gadis main malam-malam, dia jadi ingat waktu itu. Waktu ia pulang sekolah larut malam karena sibuk main bersama ketiga sahabatnya hingga lupa waktu. Saat itu dia pulang sendiri karena memang rumah mereka tidak searah. Hujan turun dengan derasnya sehingga membuatnya mau tidak mau harus berteduh di bawah atap ruko yang sudah rapuh. Lama dia menunggu. Bukannya reda hujan, justru semakin deras, bahkan baju dan rok SMA yang dipakainya pun sudah basah sebagian. Selang beberapa saat sesuatu dari belakang langsung membekapnya dan menyeretnya masuk ke dalam ruko kosong itu. Semuanya terjadi begitu saja sampai akhirnya si pria yang menyeretnya menitipkan benih di dalam rahimnya. Sungguh takdir sedang mempermainkan hidupnya. Kakak, kenapa kok nangis sih? Tanya Nela yang masih setia dengan ciki di tangannya. Bukannya pulang malah makin anteng nih anak. Rima yang baru menyadari jika dirinya tengah menangis dengan segera menghapus air matanya. Gak apa-apa kok, kakak cuma lagi kangen aja sama ibu dan bapak kakak di desa. Oh ya, Nela juga suka kangen sama bapak. Wajah Nela yang sedari tadi berseri kini meredup. Memangnya bapak Nela kemana? Tanya Rima hati-hati, takut jika nanti pertanyaannya salah. Soalnya dari awal dia datang ke sini ia tidak pernah melihat bapaknya Nela. Bapak lagi di luar kota,
kata ibu bapak lagi kerja cari uang buat Nela beli donat yang bolongannya gede hihihi. Jadi pengen donat lagi deh Nela. Astaga ini anak muda sekali berganti suasana. Hufet, Rima pikir Bu Desi adalah janda kembang di sini. Dia juga baru punya 2 anak, Nela dan Deon anak laki-laki pertama Bu Desi yang sekarang duduk di bangku SMP. Nela pulang sekarang atau nanti ibu gak bakal masukin kamu ke rumah lagi. Panjang umur baru juga dibicarakan dalam hati orangnya udah teriak-teriak di rumahnya. Nela juga dia tidak cukup 1 kali teriakan maut dari Bu Desi. Iya nenek lampir ikome. Kak aku pulang dulu ya. Takut nanti mak lampir ngeluarin tongkatnya terus ngutuk Nela jadi. Jadi apa ya? Jadi apa kak? Lah kok malah nanya? Terserah ibunya Nela nanti Nela mau dikutuk jadi apa? Sekarang Nela pulang aja udah malam, atau mau kakak anterin? Tawar Rima. Takut kalau Nela nanti diculik kalau ngewe kelelawar besar. Gak perlu Nela kan gadis pemberani, kakak cantik bobo aja ya dadah. Assalamualaikum kak, dedek, nanti main lagi oke? Pamitnya yang sudah lenyap di balik pintu. Waalaikumsalam. Setelah kepergian Nela, Rima membereskan sisa-sisa makanan yang tadi sempat direcoki Nela, memindahkan toples berisi ciki-cikian ke dalam rak kecil, dilanjut dengan membereskan tempat tidur dan juga menyapukan makanan sisa dan dikumpulkan di sudut ruangan, karena jika menyapu malam-malam dan langsung membuangnya katanya sama saja dengan membuang rejeki. Selesai berbenah, Rima berniat melakukan ibadah salat Isya yang tadi belum sempat ia kerjakan, berjalan dengan sedikit hati-hati karena rasa pegal kini menyerang pinggang belakangnya. Selesai berwudu kini rasa pegal yang menyerang bagian pinggang belakangnya makin menjadi disusul nyeri di bagian intinya. Beberapa saat sakitnya mulai mereda, dengan perlahan Rima mengenakan mukena dan juga menyiapkan sajadah dan siap untuk menunaikan kewajibannya. Dia ingin berdoa kepadanya supaya diberikan kekuatan dalam menghadapi semuanya dan diberikan kemudahan atas segalanya. Saat rakaat kedua Rima merasakan sakit dan pegal lagi, sekarang disusul dengan sesuatu yang kental keluar dari bagian intinya seperti lendir. Rima sudah tidak bisa lagi menyeimbangkan badannya, tubuhnya kini linglung sesuatu yang basah kini mulai mengalir di bawahnya. Tolong, teriaknya lemah. Dengan lengan yang kini bersandar di lemari kecil. Rima masih bisa melihat gelas kaca dan juga mangkuk kaca yang berada di atas lemari kecil yang kini menjadi sandaran salah satu tangannya dan tangan satunya lagi masih setia dengan menangkuk perutnya. Dengan sekali hentakan tangan Rima menggeser gelas serta mangkuk kaca itu hingga jatuh dan berbunyi nyaring dengan harapan ada yang bisa mendengarnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berulang kali bibirnya mengucap zikir dan istighfar, dengan sesekali memanggil-manggil nama Bu Desi. Seseorang tolong saya. Di dalam ruangan yang bernuansa putih dan biru kini Rima sedang mempertaruhkan hidupnya demi sang jabang bayi. Dia tidak peduli pada sakitnya. Yang dia pikirkan hanya bayinya yang kini akan lahir ke dunia. Peluh keringat membanjiri keningnya. Tarik napas. Tahan jangan dibuang mubazir. Bu Desi dengan situasi genting seperti ini masih saja, mulutnya tidak bisa dikontrol. Mati dong Bu, kata suster yang berada di samping Bu Desi. Iya buang Neng jangan ditahan nanti kata susternya mati. Kali ini Rima merasa tidak mendengar apa yang mereka bicarakan fokusnya saat ini adalah bayinya harus selamat. Meskipun dokter pernah bilang, perempuan di usia muda terancam luka serius saat melahirkan, dan dapat menyebabkan kematian pada ibu dan calon bayi. Perkataan dokter terus terngiang di kepalanya saat ini. Alih-alih mendengarkan instruksi dari Bu Dokter,
Pikiran Rima malah semakin kacau, ditambah lagi Bu Desi yang seharusnya menenangkannya malah semakin membuatnya panik. Sekarang pikirannya mendadak kosong, bahkan dia sama sekali tidak mendengarkan apa yang dokter dan suster itu katakan sedari tadi. Yang ada dirinya malah mengantuk, matanya kini terasa sangat berat. Dek, jangan tidur, kata suster dengan menepuk pipinya. Dengan cepat Rima membuka matanya dengan rasa takut yang membuncah. Pikiran negatif sekarang menghantui dirinya. Bagaimana jika bayinya tidak selamat, atau dirinya yang tidak selamat, ataukah justru dua-duanya yang tidak selamat? Sungguh dirinya kini dilanda kebingungan di antara sakitnya. Tenang dulu, tarik napas, hembuskan. Sekarang Dokter Dewi sedang memberi arahan agar Rima tidak panik. Dengan perlahan Rima mengikuti arahan Dokter Dewi. Setelah menarik nafas dan menghembuskannya, ia merasa lebih baik. Tenaga yang sedari ia pakai untuk berpikir kini ia pakai untuk berjuang. Ayo dek, dorong perlahan ya, kepalanya sudah terlihat, ucap Dokter Dewi. Kepalanya menunduk. Suara Rima saat ini memenuhi ruang persalinan. Ia mengejan dengan sesekali mengambil nafas dan menghembuskannya. Wajahnya yang tampak lelah ditambah lagi dengan keringat yang terus-menerus membanjiri dahi dan juga lehernya. Ayo Neng, pasti Neng Rima bisa. Masa kalah sama Bu Desi yang anaknya udah 2, ucap Bu Desi dengan jari telunjuk dan jari tengah terangkat. Ayo semangat, semangat, semangat. Ibu ini bukan konser Bu, kata suster tadi, yang sudah jengah dengan sikap Bu Desi. Bu Desi hanya mendelik ke arah suster yang berada di sampingnya, dia tidak menghiraukannya. Tangan Rima yang sedari tadi menggenggam tangan Bu Desi sudah sangat basah. Wajahnya pun tampak pucat. Dorong lagi. Kenapa susah sekali? Bagian intinya terasa robek. Dengan sisa tenaga yang ia miliki Rima kembali mengejan. Lagi dek, sedikit lagi keluar. Seketika ruangan bernuansa putih biru ini penuh dengan tangisan seorang bayi. Bayi mungil nan lucu yang sudah 9 bulan dikandungnya sekarang telah lahir. Lahir dalam keadaan sehat, namun berat badannya yang kurang. Alhamdulillah, ucap semua orang yang berada di dalam ruangan tersebut kecuali Rima yang sekarang keadaannya semakin lemah. Sus, tolong bawa bayinya, perintah Dokter Dewi yang diangguki suster tersebut. Bu dokter, ini Neng Rimanya kenapa malah pingsan? Tanya Bu Desi yang melihat Rima sudah menutup mata sejak bayinya lahir. Bu Desi, bagaimana keadaan nak Rima? Tanya Pak RT ketika sudah melihat Bu Desi keluar dari ruang persalinan. Matanya masih merah akibat mengantuk. Tadi Pak RT tidur awal pas dengar suara Bu Desi yang kayak toa masjid teriak-teriak minta tolong, ia langsung bangun. Neng Rima pingsan Pak RT, jawabnya, makanya terlihat kusut penampilannya juga amburadul. Innalillahi, Pak RT, Neng Rima pingsan bukan mati, sumut Bu Desi. Memangnya kata innalillahi harus buat orang mati aja? Tanya Pak RT tak mau kalah. Ya enggak juga, tapi kan kesan awalnya denger Pak RT ngomong kayak gitu Neng Rima kayak udah mati. Sudahlah terserah Bu Desi saja, saya mau azanin dulu bayinya, kata Pak RT, kemudian pergi melenggang. Berbicara dengan Bu Desi bisa membuat penyakit darah tingginya kumat. Pak RT memang sudah tahu kalau bayi yang dikandung Rima memang tidak ada ayahnya. Sungguh kasihan, harusnya yang mengazani dan menemani bayi ini adalah ayahnya. Matanya perlahan terbuka. Hal pertama yang Rima lihat adalah wajah Bu Desi yang berseri. Ditambah lagi telinganya mendengar suara nyempreng dari Nela. Rupanya anak itu ikut juga padahal ini sudah pukul 1 dini hari. Berapa lama dia tidak sadar. Neng Rima sudah bangun, mau minum. Rima mengangguk, dengan perlahan dia menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang rumah sakit.
tubuhnya terasa ngilu, tangannya kini mengelus perutnya yang sudah agak rata. "Di mana bayiku?" tanya Rima yang sudah tidak sabar bertemu dengan buah hatinya. Dia masih belum percaya sampai detik ini, semua seperti mimpi. "Ada kok, lagi diurus sama susternya, minum dulu Neng." Bu Desi menyodorkan air mineral. "Sudah Bu, terima kasih atas semuanya Bu Desi," ucap Rima. Bagaimana tidak, Bu Desi lah orang yang paling berjasa tadi. Untung saja ia sudah menyiapkan seluruh kebutuhannya di dalam tas berhari-hari yang lalu. Jadi ia tidak begitu repot pas akan melahirkan. "Sama-sama Neng Rima." Tadi waktu dia melipat pakaian di rumah, suara pecahan kaca terdengar dari dalam kontrakan yang Rima tempati. Takut kalau Rima akan melahirkan sekarang. Dengan perasaan panik dia keluar dan langsung masuk ke dalam kontrakan. Ternyata memang benar dugaan Bu Desi kalau Rima akan melahirkan dalam waktu dekat. Sekuat tenaga dia berteriak dan meminta bantuan. Akhirnya Pak RT serta Hansip yang sedang berjaga malam ini datang dan membantunya. Sungguh Rima sangat berhutang pada Bu Desi. Terdengar suara pintu ruangan terbuka. Di sana tampak Dokter Dewi sedang menggendong bayinya. Dengan perasaan haru Rima menerima bayi yang berada di gendongan Dokter Dewi. Lama Rima memandang wajah yang kini menjadi anaknya. Dengan pandangan heran Rima melihat ke arah Dokter Dewi. "Bu dokter, dia cantik atau ganteng?" tanyanya. Dia melihat bahwa bayinya sama sekali tidak seperti perempuan. "Ganteng dek, yah gak jadi cewek dong." Suara cempreng dari arah belakang Bu Desi. "Bu, kalau ganteng berarti cowok dong." "Yah kakak cantik PHP-in Nela nih, katanya mau cewek, dedek bayinya kok cowok sih." Namun Rima malah asik dengan bayinya yang sekarang sedang minum asinya, begitu lucu dan menggemaskan. Rasanya sangat menggelikan ketika bayinya meminum asi. "Kakak cantik," jawab Nela. "Dong kok malah senyum-senyum sih?" ujar Nela yang tidak terima diacuhkan. "Lihatlah, bahkan bibirnya sudah maju." Rima yang sadar sudah mengacuhkan Princess yang dari dulu menemaninya pun menjawab, "Kakak tidak tahu Nela kalau yang lahir bakalan ganteng," jawabnya dengan senyum yang tak pernah luntur di bibirnya. "Ih gak asik ah, gak jadi make up-an dong sama Nela." Suka duka telah Rima lewati bersama buah hatinya yang kini berusia 3 tahun. Iya. Sudah 3 tahun berlalu, sungguh waktu begitu cepat berlalu. Rima sangat menikmati perannya menjadi seorang ibu di usianya yang masih muda. Dimulai dari repotnya pas usia anaknya masih beberapa bulan dan untungnya Bu Desi selalu siaga membangunnya. Dimulai membersihkan popok, memakaikan baju bayi, memandikan, dan masih banyak lagi. Itu semua Bu Desi yang selalu mengajarinya. Setelah beberapa bulan melahirkan, Rima menutup warungnya. Dia hidup hanya mengandalkan uang tabungannya saja, dan pada saat usia anaknya menginjak angka 3 bulan dia kembali membuka warungnya karena uang yang ia simpan telah menipis. Waktu persalinan pun Bu Desi dengan senang hati membayar biaya yang kurang. Rima menganggap itu adalah hutang, dan alhamdulillah dia sudah melunasinya sedikit demi sedikit. Muhammad Rafa Sagara namanya. Entah apa yang membuat Rima memberi nama itu. Terlintas begitu saja di kepalanya nama Muhammad Rafa Sagara. Rafa semakin besar dia sama sekali tidak ada mirip-miripnya dengan Rima. Usianya menginjak angka 3 tahun sekarang. Wajahnya sangat tampan dan juga menarik. Kalau kata Bu Desi mah, ini mah muka-muka orang kaya atuh Neng Rima. Memang wajah Rafa sangat berbeda dengan Rima yang wajahnya jauh lebih kampungan. "Mah," teriak Rafa yang baru pulang main dari rumah Nela. "Salam dulu Rafa," tegurnya. Iya, assalamualaikum Mama." "Waalaikumsalam." "Rafa sudah makan siang belum?" tanya Rima pada anak semata wayangnya.
Rafa hanya menggeleng. Dari tadi pagi sampai sekarang waktu zuhur tiba Rafa baru pulang ke kontrakan. Ya meskipun mainnya di rumah Nela yang tepat berada di samping kontrakannya, Rima tetap saja khawatir. Sudah 2 tahun ayah Nela yang bernama Dian itu pulang dari luar kota dan selama itu juga perasaannya tidak tenang. Ayahnya Nela selalu saja mengirimkan benda-benda yang menurutnya tidak penting. Bahkan dia juga pernah mengirim uang tapi ia tolak mentah-mentah. Semua barang dan juga uang yang diberikan ayahnya Nela tentu saja dari perantara Rafa. Dia selalu memberikan jajanan ataupun uang kepada Rafa. Dan itu semakin membuat perasaannya menjadi tidak tenang. Rima juga mengajarkan Rafa supaya tidak menerima apa saja yang orang lain berikan untuknya. Rima sama sekali tidak pernah menerima barang ataupun uang yang ayah Nela berikan. Ia selalu mengembalikannya secara langsung ataupun lewat Rafa. Tetapi Rafa dia sangat susah sekali untuk tidak menolak apa yang ayah Nela berikan. Dia selalu menerimanya. Namun setelah Rima berkata, kalau Rafa terus menerima pemberian dari Om Dian, Mamah gak mau lagi bicara sama Rafa. Dan setelah itu Rafa benar-benar tidak pernah menerima lagi pemberian dari ayahnya Nela. Bagaimanapun caranya Rafa selalu menolak. Yang paling Rafa takuti adalah dia kehilangan mamahnya. Jika mamah tidak berbicara padanya lagi itu tandanya mamahnya sudah tidak menyayanginya lagi, begitu pikir Rafa. Ya udah sebentar ya mamah ambilin dulu. Dengan senang hati Rima berjalan ke arah dapur kecil di sudut ruangan. Menyedokkan nasi secukupnya dan juga telur mata sapi yang dilumuri dengan kecap. Nah ini, ayo makan. Dengan senyum ceria Rima hendak menyuapi Rafa, namun Rafa malah memundurkan kepalanya. Mah, ya. Dengan kening mengkerut ia memandangi Rafa. Rafa bosan makan telur mulu. Melihat senyum yang sedari tadi menghiasi bibir Rima kini lenyap, Rafa kembali berbicara, tapi tidak apa-apa telur buatan mamah yang paling enak. Rima tersenyum tipis, ia tahu Rafa sudah bosan dengan makanan yang itu-itu saja. Di usianya yang menginjak angka 3 tahun, cara bicaranya seperti anak berusia 5 tahun. Dengan lahap Rafa memakan makanan yang sudah ia buat, rasa haru kini merenung di hatinya. Malamnya selesai sholat Isya Rima membereskan kasur lantai yang sudah menemaninya 3 tahun ini. Sedangkan Rafa, anak itu sibuk dengan mobil-mobilan yang diberikan Ucup. Rafa memang tidak begitu banyak mengoleksi mainan mobil, motor ataupun robot. Biasanya Rafa selalu menghabiskannya waktu dengan menggambar di buku gambar ataupun di kertas HVS. Tumben-tumbenan anak itu sekarang main mobil. Rafa main mobilnya sudah dulu ya, sekarang Rafa ambil wudhu terus kita belajar sholat, perintahnya yang diangguki oleh Rafa. Rafa memang penurut, meskipun usianya baru menginjak angka 3 tahun tetapi sikapnya sangat jauh dari anak-anak seusianya entah apa penyebabnya. Bahkan Rima merasa takut kalau anaknya itu dewasa sebelum waktunya. Rafa kenapa? Tanya Rima yang melihat putranya murung setelah mengambil wudhu. Rafa hanya menggeleng sebagai jawaban. Rima nampak tidak puas dengan jawaban yang diberikan Rafa. Kenapa? Tanyanya lagi dengan lembut. Kenapa anak mamah yang ganteng ini murung? Lanjutnya yang kini berjongkok di depan Rafa dan memegang dagu putranya. Namun lagi-lagi Rafa menggeleng dan itu membuat Rima sangat tidak tenang dengan sifat Rafa yang tiba-tiba berubah menjadi murung. Meskipun Rafa memang tidak terlalu suka berbicara tetapi jika wajahnya murung seperti ini itu bukan hal biasa di diri Rafa. Seperti ada yang sedang dia pikirkan. Rima tersenyum melihat Rafa yang sedang memakaikan peci di kepalanya. Ya sudah sekarang Rafa mulai belajar sholatnya ya. Ma,
kata Rafa dengan pelan. Kening Rima mengkerut, "Iya. Aku kan laki-laki, mestinya kan yang ngajarin aku sholat bukan mamah." Tapi Rafa tidak melanjutkan lagi ucapannya. Beberapa bulan yang lalu dia juga pernah bertanya pada Rima tentang ayah, katanya dia juga ingin ayah. Rima sudah menjelaskan bahwa Rafa juga mempunyai ayah, namun Rafa masih tetap kekeh terus dan terus menanyakan hal yang sama hingga mencapai batas kesabaran Rima. Rima yang saat itu emosi hanya diam dan tidak lagi peduli dengan apa yang ditanyakan Rafa padanya. Hingga membuat Rafa sadar kalau dia harus berhenti menanyakan hal itu lagi. "Maafin Rafa, Mah. Tapi Rafa ingin tahu tentang ayahmu sudah meninggal," potong Rima dengan emosi yang tertahan. "Jadi mulai sekarang berhentilah menanyakan hal itu." Rafa yang mendengar itu pun seketika menunduk. Melihat Rafa yang menunduk, Rima membawa Rafa ke dalam pelukannya. "Dengarkan Mamah, Rafa jangan pernah dengarkan orang lain berbicara tentang ayah." Rafa mengerti. Semua yang dikatakan mereka itu bohong. Tidak ada yang benar. Mereka hanya sok tahu dan menerka-nerka saja. "Rafa punya ayah, namun ayah Rafa sudah meninggal," jawabnya pelan di akhir kalimat. "Jadi jangan pernah menanyakan hal itu lagi pada Mamah," ancamnya dengan tangan yang mengelus lembut putra tercintanya. Tiba-tiba Rima merasakan punggung anaknya yang bergetar, dia bahkan sudah sesenggukan. Oh ayolah, usianya baru menginjak angka 3 tahun tapi di seperti orang dewasa saja. Apa ada yang seperti itu? Dengar Rafa. Meskipun Rafa tidak memiliki ayah, Mama usahakan untuk terus membahagiakan Rafa bagaimanapun caranya. Sudah ya, jangan nangis lagi, Rafa kan anak hebat. Kalau Rafa gak mau belajar sholatnya sama Mamah, nanti Rafa belajarnya sama Pak Ustadz Abu saja ya. Ustadz Abu dia sudah berumur, cucunya saja sudah sebesar Rima sekarang. Bersambung.